Shalom, selamat kembali lagi di channel Hope Media Sabah versi pelajaran Cornerstone, pelajaran yang keempat ya. Dan sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berkenalan dulu ya, dan dimulai dari saya lah kan. Nama saya Leri Pinir, berasal dari Gereja Talamasun, daerah Marapat. Single kah? Single. Lain macam. Oke, seterusnya satu-satunya wanita dalam bunga di kalangan Baiklah. ya. Oke, hai, shalom. Nama saya Edni Eloni Tahar. Saya dari Gereja Lubah Pelumpung, daerah Rugading. Itulah. Ya. Oke, next. Oke, shalom. Nama saya Melvin Roy Mazim. Saya dari Gereja Rugading, daerah Rugading. Ya. Shalom. Nama saya Alfred, boleh panggil Alfred. Saya dari Gereja Mangkupa, SD Mangkupa. Dan seterusnya. Halo dan shalom. Sekali lagi, pasti kamu bosan sudah nampak tuh kan? Nama saya Ardi daripada Gereja SD Damai. Selamat berkenalan kembali. Iya. Damai. Jadi panel-panel kita pada pelajaran keempat ini, dan sebelum kita masuk lagi pelajaran yang mendalam, mari kita berdoa dulu lah, dan kita akan dipimpin oleh Incik Ardi. Oke, mari kita semua sama-sama tunduk kepala dan saya akan pimpin membaca. Ya Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja segala raja, Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Pada petang ini Tuhan, kami sangat bergembira, kami sangat bersyukur, kami dapat berkumpul, kami dapat menonton video yang sedang ditayangkan ini, kami dapat bersama-sama mendengar dan mempelajari firman-Mu. Kami mohon agar sesi ini akan menjadi satu berkat bukan bagi kami yang ada di sini, tapi bagi mereka yang sedang menonton video ini, dan seterusnya kepada mereka yang mengongsikan dan menerima perkongsian daripada kami. Tuhan, berkatilah juga rancangan ini, biarlah segala sesuatu yang akan kami tuturkan dan akan kami perbuat akan mendapat berkat daripada-Mu, dan biarlah pendengar-pendengar juga akan dapat fokus dan meneliti akan firman-Mu. Terima kasih sekali lagi karena Tuhan begitu baik mendengar jawab doa ini. Semuanya kami pinta melalui nama Yesus yang menjadi juru selamat kami. Amin. 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 Ya, sebelum kita pergi tajuk, oke, kita ada satu kira game sekejap, dan saya akan sebut satu nama dan kamu akan jawab secara spontan. Oke, boleh kan? Bermula dari saudara Ardi. Oke. Apa yang kau terpikir tentang banduan? Penjahat. Penjahat. Terus penjahat lah kan? Orang jahat lah. Bukan yang insaf punya. Nah, bukan yang insafnya. Oke, yang seterusnya kita pergi saudara Alfred. Oke. Penampilan. Kalau saya terpilih penampilan luaran. Luaran contohnya Seperti apa yang kelihatan dari luaran seseorang. contoh dari pakaian lah kan. Iya. Oke. Seterusnya ya saudara Melvin, pastor. Pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan ya. Iya. Oke. Seterusnya ini Elder, seorang ketua. seorang ketua. Iya. Bukan orang tua. Bukan seorang ketua. Oke, bukan orang tua. Oke, tambahan lagi. Saudara Alfred. Reality. Oke. Seperti ada jeda karena anu kajetan. Kalau reality sesuatu yang benar-benar itu. Yang betul-betul. Betul-betul. Yang wujud, yang wujud, Yang nampak. Iya. Oke, ataupun yang tidak pura-pura lagi. Tidak pura-pura. Itulah kebenaran dia. Benar. Oke, dan tajuk kita pada kali ini ialah penampilan vs
reality. Ada bila kita membaca ini tajuk, mungkin banyak di antara kita bingung-bingung ini tajuk kan? Betul. Apa dia punya maksud ini? Jadi kita akan tahu sebentar lagi apabila kita belajar. Ya, seterusnya kita pergi di ayat kunci dan dari Edni. Oke, terima kasih. Ayat kunci kita pada hari ini terdapat di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sehingga 26. Dan saya akan baca di sini, mengatakan, adalah di Yerusalem seorang bernama Simon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. So, di dalam ayat kunci kita ini ada satu watak di sini yang disebutkan yang bernama Simeon. Oke, Simeon di sini. Jadi beliau ini adalah seorang yang dikatakan di sini seorang yang benar, seorang yang saleh. Oke, so yang menantikan penghiburan bagi Israel. So apa yang dia nantikan adalah kedatangan Yesus. Sebab di sini dinyatakan, kita boleh baca kalau di dalam Bible kan, kita dinyatakan bahwa dia ini seorang yang takut akan Tuhan, dia ini seorang yang suci. Lepas tu dia seorang yang suci, seorang yang diurapi, mempunyai Roh Kudus lah di dalam kehidupan dia. Jadi di sini dinyatakan dengan jelas bahwa sebelum dia nampak Mesias itu, si Simeon ini tidak akan mati. Jadi kalau kita sekarang dia nggak macam kita akan menunggu Tuhan kan. Jadi kalau kita diberi hikmat begitu kan, yang kita, sebelum kita nampak Tuhan yang kita tidak boleh mati kan, adalah satu kegembiraan bagi kita ya kan, kalau macam begitu ya. Tapi lumrah manusia sekarang belum sampai umur yang 70 begitu kan, meninggal sudah, apalagi menantikan sampai kedatangan Yesus. Jadi apa yang si Simeon ada ini adalah satu berkat yang betul-betul luar biasa, amazing bilang orang. Jadi inilah di ayat kunci yang kita punya pelajaran hari ini. Ya, terima kasih Edni. Sama-sama. Cukup jelas, cukup jelas. Pasti sampai ini ayat kunci kita. Oke, yang seterusnya kita pergi next slide. Baik. Aku subuh. Kita bagi peluang. Oke. Saudara Alfred. Oke, terima kasih Dery untuk memberikan kesempatan kepada Flashlight. Jadi apa yang dapat kita belajar dari Flashlight pelajaran untuk yang keempat ini adalah di sini dikatakan, oke, sebelum itu ini diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 220. Kalau di sini dikatakan sebagai juru kabar Mesias, si Yohanes ini lebih daripada seorang nabi. Ya. Sebab dikatakan begini, jika nabi-nabi telah melihat kedatangan Tuhan yang pertama itu dari jauh, si Yohanes pun dia dapat juga di kesempatan untuk melihat dia. Ya, mendengar kesaksian dari surga tentang Mesias itu dan mengemukakan dia kepada Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Nah, namun Yesus berkata, yang terkecil dalam kerajaan Tuhan lebih besar daripadanya. Jadi kamu ada yang kamu rasa, kalau kamu dengar kata, namun Yesus berkata yang terkecil dalam kerajaan Tuhan lebih besar daripadanya. Ada kamu sesuatu yang macam membuatkan kamu tanda tanya di sana? Iya, kalau bagi saya kurang paham. Jadi di sini kalau kita tengok ayat dia dibilang apa dicakapnya itu di sini Matius 11 ayat 11. Kalau mari kita buka Alkitab kita tengok. Di sini dia bilang, aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar
daripada Yohanes Pembaptis dibilangkan. Jadi Yohanes Pembaptis Yesus memuji begitu besar-besaran di sini. Tapi Yesus bilang juga, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Jadi Yesus puji dulu Yohanes Pembaptis, terus dia bilang, tapi yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Seolah-olah ada di sini macam apa? Ada perbandingan. Kan? Tapi sebenarnya bukan itu yang maksudnya mau disampaikan di sini. Sebab kalau kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 7, ya 1 Samuel 16 ayat 7, di sana ada dikatakan ayat-ayat sekitar ayat itu bahwa Tuhan itu melihat hati. Jadi sebenarnya tidak membanding-bandingkan, tidak melihat bulu atau tidak melihat latar belakang seorang. Semua sama. Ya, Nah, tapi sebenarnya apa Benny yang di sini? Nah, apabila saya coba-coba untuk mau mendalami tentang ini ayat, sebenarnya apa yang mau disampaikan sebenarnya tidak ada juga yang saya ketemui yang khusus untuk menjawab apa maksud sebenarnya yang kerjaan surga lebih besar daripadanya, yang merujuk kepadanya itu Yohanes kan. Nah, tapi kita di sini boleh mendapat persepsi ataupun pandangan lah. Dan kalau ada penonton di luar sana ada persepsi atau pandangan, boleh kasih tulis di ruang komen. Nah, jadi apa yang saya dapat sedikit secara singkat di sini, kalau kita tengok dalam bahasa Melayu begini dia bilang, mari kita dengar. Kalau dalam bahasa Melayu dia tulis, Alkitab versi bahasa Melayu, namun demikian orang yang terkecil antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah lebih besar daripada Yohanes. Nah, jadi ayat ini adakah kamu terbuka pikiran sedikit setelah mendengar kalau versi bahasa Melayu? Di sini namun demikian orang yang terkecil di antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah. Jadi kalau ayat Indonesia sorga kan. Nah, sebab kalau persepsi lah dari ayat ini kan. Sebab Yohanes ini masih manusia biasa. Tapi kalau sudah berada dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya, asalkan sudah menikmati pemerintahan Allah, sudah dapat mengasihi lebih apa yang ada di dunia ini. Jadi oleh itu ini hanya persepsi, jadi mungkin ada persepsi lain. Jadi oleh karena itu marilah kita berjuang untuk masuk kerajaan sorga, untuk terus menyimpan juru selamat dalam diri kita sehingga kita dapat lebih mengasihi lebih besar daripada yang ada di dunia. Itulah yang saya dapat sampaikan. Oh, luar biasa. Cukup jelas. Jadi channel-channel yang lain ada tambahan? Mungkin ada sedikit. Oke, dalam di sini masih flashlight. Yang terkecil dalam kerajaan Tuhan lebih besar daripadanya. Kalau kita baca Kopioyo itu, dusun kan, boleh. Kalau kita baca betul-betul dia punya ayat kan. Ada satu yang message yang siok ataupun membuka hati kita, yaitu di hadapan Tuhan orang itu sama saja. Kalau di dunia sekarang mungkin ada orang kaya, mungkin ada orang yang pekerjaan dia yang lagi tinggi dari orang, mungkin dia lawyer, mungkin dia engineer begitu kan. And then ada orang yang kerja kampung begitu kan. Tapi bila kita baca ini ayat dan memang selalu kita ulang-ulang ini, Tuhan itu tidak tengok pun kau di level mana, dia tidak tengok pun kau jawatanku apa, kau kaya kah banyak kereta kah, rumah kau banglo begitu kan. Bukan itu yang Tuhan tengok dia melihat hati. Ya macam yang Alfred cakap tadi kan, Tuhan melihat hati kita. Sama ada kita ini ikhlas kepil sama Tuhan ataupun tidak begitu. Lebih gitulah dari saya. Oke. Ada tambahan lain? Saya rasa jelas sudah Cukup jelas. Cukup jelas itu. Ya, jelaskan. Ya, terima kasih saudara Afrin dan saudari Evi sebentar tadi. Sebab dia menerang bagi penerangan yang begitu jelas. Oke. Dan seterusnya kita begini itu cerita. Dan saudara Ardi akan memberi cerita ini
Dia akan cerita secara ringkas di dalam pelajaran kita kali ini. Oke, inti cerita kita kali ini dia dibagikan kepada dua bahagian. Yang satu adalah mengenai Yesus dan Yohanes Pembaptis, dan yang kedua adalah di antara Herodes dengan Yohanes Pembaptis. Apabila seperti yang kalau kamu punya Alkitab dan kamu punya Cornerstone, saya rasa kamu boleh jumpa ini di dalam Matius 11 ayat 1. Dia punya cerita ini di sini kan adalah Yohanes Pembaptis, dia di dalam penjara. Dan Yesus di luar sana sedang melakukan mukjizat, dia sedang membuat pelayanan dia, dan Yohanes Pembaptis dia bagi tahu sama murid-murid dia, supaya tanya kepada Yesus, kamu yang ditunggu itu atau patutkah kami tunggu yang lain? Dalam arti kata lain, pelayanan Yesus pada masa itu kelihatan mungkin bagi dia tidak berapa power, atau macam yang biasa-biasa saja, atau mukjizat dia mungkin tidak sampai di telinga dia. Atau apapun sebab yang keluar di sebalik itu, dia mula bertanya, betulkah Yesus ini adalah Mesias? Atau patutkah kita tunggu Mesias yang lain? Biarpun dia sudah tahu yang Yesus itu adalah Mesias, sebab dia sudah diberi penglihatan, dia sudah diberi amanat untuk menyediakan lagi jalan bagi Mesias. Dan Yesus bagi tahu sama murid Yohanes Pembaptis. Dia bilang, bagi tahu sama Yohanes Pembaptis semua apa yang saya sudah pernah lakukan. Saya kasih sembuh orang buta, yang cacat, yang ini, yang itu, semua bagi tahu. Dan apabila Yohanes Pembaptis dengar, of course lah, dia gembira. Sebab apa yang dia lakukan selama itu, kita cakap, oh ya, ngamlah, memang dia itu Mesias dia. Dan di sini salah satu daripada poin yang paling penting adalah di dalam ayat yang ke-11, apabila Yesus berkata, dia bilang, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Dalam arti kata lain, Yesus coba macam yang dikatakan tadi, dia memuji, dia mengangkat Yohanes Pembaptis, tapi di surga dia bilang yang paling kecil di surga pun besar daripada dia. Itu part satu. Part kedua dia adalah apabila Yohanes Pembaptis di penjara. Kamu tahu kenapa dia di penjara? Dia coba mau beritahu kan, dia beritahu sama si Herodes, dia bilang apa yang kamu buat itu salah, dia bilang. Kamu pernahkah contoh itu kamu bagi tahu sama mungkin elder gereja atau mungkin pastor kamu sendiri kah, kamu punya orang yang lagi tua, contohnya ibu bapak. Kalau kita berani bercakap sama orang, Pak, saya rasa salah apa yang kamu buat, apa jawaban yang selalu kamu dapat? Kamu itu masih kecil. Macam itu juga. Tapi ini dalam case ini adalah dia bercakap sama orang yang berpangkat jauh lagi tinggi, seorang raja bahkan. Dia komplain, dia bilang kau punya cara ini salah, dia bilang. Apa yang kamu buat itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang terjadi? Dia kena lock up. Kau tidak heran gitu, orang yang berpangkat tinggi yang tahu mengenai firman Tuhan, tapi dia kasih penjara orang yang betul. Dan dia mau kasih mati lagi. Tapi dia bilang janganlah kasih mati sebab takut. Dia ni nabi, orang lain pikir dia ni nabi, jangan kasih mati dia. Nanti kalau dorang lawan saya akanlah. Banyak pengikut dia. Banyak pengikut dia. Tapi pada waktu hari jadi dia, anak buah dia menari di depan dia dan dia bagi tahu, sebab saya suka tarian kau, saya akan bagi tahu je apa saja yang kau mau, saya akan bagi kau. Dan apa yang dia minta? Dia bilang saya minta kepala Yohanes Pembaptis di atas talam. Bayangkan seorang yang sangat pandai menari, yang pertama dia minta adalah kepala seorang nabi. Di masa sekarang macam mana? Kalau kita diberi pilihan dan kita ini adalah seorang yang sangat kaya raya, apakah benda pertama yang kita minta? Adakah kita meminta biarlah supaya saya boleh melayani Tuhan dengan lebih lanjut? Minta emas. Saya minta emas. Saya minta Alphard. Saya minta Alphard. Jujur. Ya, jujur juga kan. Ya, ada juga orang yang bilang perkara pertama yang saya minta kalau saya jadi kaya adalah saya mau yang ini. Saya mau melayani Tuhan. Tuhan bagilah saya banyak duit supaya saya boleh terus melayani. Tapi realiti dia, adakah apa yang kita minta itu terjadi atau kita melakukan yang sebaliknya? Nah, itu dia punya inti cerita dan sedikit membuka minda kita pada perbincangan kita pada hari ini. Ya, habis sudah. Macam puas. Saya mau tambah lagi. Dia mau tambah lagi. Saya mau tambah. Tambah. No, bukan saya. Oke, cukup hebat, cukup mantap
itu cerita secara ringkas yang sudah diterangkan oleh saudara Ardi. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, seterusnya kita akan pergi di kupasan luar cerita. Oke, dalam soalan yang pertama kita minta saudara paling muda, saudara Melvin, ya. Dan soalan di sini dibilang, apakah peranan Yohanes dalam pelayanan Yesus? Oke, dan seterusnya mungkin sebelum itu mungkin kami berminat mau tahu siapakah Yohanes ini sebenarnya. Kita tahu dia seorang Yohanes Pembaptis. Dan mungkin boleh juga saudara Melvin kasih terang sedikit-sedikit. Oke, terima kasih saudara Leri. Kita punya soalan pertama, apakah peranan Yohanes dalam pelayanan Yesus? Ini soalan kita boleh lihat dia punya jawaban di Lukas 1 ayat 16 sampai 17. Di sana kita boleh lihat Yohanes ini dia seorang juru kabar Mesias, dan dia juga seorang nabi. Kalau kita lihat dalam Lukas, Yohanes peranan dia pada masa itu dia mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan kedatangan Yesus, di mana Yohanes dia membawa orang Israel berbalik kepada Tuhan. Dan pada masa yang sama Yohanes juga mengabarkan kedatangan Yesus yang pertama untuk di mana Yesus menyelamatkan orang-orang yang berbalik kepada dia. Paham juga? Menjelaskan Jawaban Oke. sudah total. dan Sudah punya jawaban. Jadi dalam Mungkin arti ada kata tambahan? lain, dalam arti kata lain yang kau coba mau bagi tahu nih, macam sebelum Yesus datang, sebelum Yesus mula berbicara, dia berbicara untuk Yesus duluan lah. Dia macam wakil Tuhan lah, gitu Wakil. ya, gitu. Mendahului Tuhan. Mendahului Tuhan. Alhamdulillah. maksudnya dia yang kasih kabar-kabar. Iya. Kalau- Dia yang kasih buka cerita. Ya. Kalau kita punya istilah bilang tuh mengumumkan ketibaan. Iya. Dia bilang. Bilang gitulah kan. Cukup jelas. Dan Cukup ya, jelas. Kalau ada tambahan mungkin para penonton boleh komen dalam ruang komen. Ya. Dan seterusnya soalan yang kedua. Ya. Yohanes mengutbahkan mengenai kedatangan Mesias tadi kan? Yap. Iya. Kan? Ya. Dan dia juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Oke. Tapi pada pendapat kita kan, sementara Yohanes di dalam penjara, mengapa dia tiba-tiba mengirim dia punya murid dan dia suruh bikin jumpa Yesus dan memastikan yang Yesus itu betul-betul Mesias ataupun Tidak. bukan, kan? Nah, tapi yang macam saudara Melvin cakap tadi, dia bilang Yohanes Pembaptis dia dari dulu lagi memberitakan yang Kedatangan Mesias. kedatangan Mesias. Ya. Tapi Dan kenapa dia mau tahu lah? dia pernah cakap juga yang Yesus itu adalah Mesias. Mesias. Waktunya dia Sebelum tahu dia sudah. dipenjarakan, kan? Tapi Dia- ini tiba-tiba. Kenapa Dia dia- sendiri, Yohanes sendiri pun mengaku saya bukan Mesias. Iya. Banyak yang menganggap dia sebagai Mesias, Iya. tapi dia sendiri. Jadi, Ya. macam mana ini? Kenapa dia tiba-tiba ada perasaan Mau begitu? tahu. Ya, kita minta saudara Alfred lagi, saudara. Boleh. Kemon Alfred. Oke, jadi seperti yang dijelaskan tadi, sebenarnya Yohanes Pembaptis ini dia memiliki sesuatu yang maksudnya luar biasa daripada Tuhan kan. Dia boleh kan dia ini nabi ataupun bahkan dikatakan tadi melebihi lebih nabi karena apa yang dia lakukan, pekerjaan dia. Nah, sebenarnya dia sudah mendapat suatu kelebihan dari Tuhan untuk mengetahui apakah dia benar-benar juru selamat. Tapi di sini dia lontar lagi pertanyaan untuk dia punya murid-murid. Dia disuruh tanyakan, betul gak itu Mesias? Tapi sebenarnya yang sudah jelas tadi dia sudah tahu sebenarnya juga kan. Ada besar kemungkinan mungkin 70% dia sudah tahu lah kan
tapi dia boleh langsung direct tanya. Nah, di sini kita boleh berpandangan lah kan. Nah, oleh sebab itu saya mau bagi pandangan. Kenapa Yohanes suruh murid-murid dia pergi tanya Yesus apakah dia betul-betul Mesias? Kalau kita tengok pada waktu itu murid-murid Yohanes banyak kan? Banyak kan? Betul. Kalau pengikut kalau murid-murid Yesus ada juga kan? Ada juga. Kalau kita tanya pengikut Yohanes Pembaptis atau pengikut Yesus siapa lebih banyak waktu itu? Pengikut Yohanes. Ada saingan kan? Dalam pelajaran kita yang sempat lalu ada bilang ramai yang pergi tempat Yesus. Iya. Ya. Tapi yang lebih dahulu tampil itu Yang si terduluan Yohanes. terbuat. Yohanes ya. Yohanes. Jadi berarti dia duluan mempunyai Banyaknya murid, sebelah. ya, pengikut dan murid kan. Kalau di segi duluan mempunyai pengikut dan murid Yohanes lah kan, itu dia lah. Kalau yang banyak mungkin ada saingan lah kan. Sebab waktu itu dua pun terkenal. Nah, mungkin saja terjadi pada waktu itu murid-murid Yohanes kan sampai dianggap si Yohanes ini seperti nabi, kadang-kadang menganggap dia Mesias. Dan si Yohanes sendiri pun mau suruh murid dia datang langsung kepada Yesus supaya tidak terjadi perbelahan di antara murid-murid si Yohanes dan perbelahan ataupun pergaduhan di antara murid-murid Yesus ataupun pengikut siapa? Yohanes. Pengikut Yohanes dan pengikut Yes. Yesus pada saat itu supaya mereka berdamai dan menjadi satu jalan. Nah, ketika si Yohanes menyuruh dia punya murid secara langsung pergi sana, jadi secara langsung murid dia pun boleh dengar kata-kata langsung dari Mesias itu kan. Kalau kita baca di Matius 11 ayat 4, pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar. Di sini Yohanes bilang orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, orang miskin diberitakan kabar baik. Ini yang saya rasa yang sangat indah untuk kita dengar. Dan berbahagialah orang yang tidak menolak, tidak kecewa dan menolak aku. Sebab kemungkinan murid si Yohanes Pembaptis menolak si Yesus. Sebab mungkin derang sendiri pun ataupun pengikut si Yohanes Pembaptis pun masih ragu untuk mengikut Yesus. Oleh karena si Yohanes menyuruh murid dia datang kepada Yesus, murid-murid dia sendiri pun kalau saya pada waktu itu mendengar kata-kata Yesus, saya begitu tersentuh, mungkin sampai bulu roma saya berdiri. Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan tidak menolak aku. Jadi di sana murid-murid dia sendiri pun direct langsung masuk ke hati dia bahwa ya sudah ada bukti kan bahwa Mesias itu seperti yang diberitakan oleh perjanjian lama Nabi Yesaya bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit, buta dapat melihat, yang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan, dan Yesus sudah membuat semua yang dikatakan, sudah menggenapi apa yang dikatakan sejak perjanjian lama. Jadi murid dia sendiri pun jadi pada kalau sudah terjadi seperti itu, maka ada kesatuan di sana bahwa pengikut ataupun murid kepada Yohanes dan Yesus itu boleh bersatu hati kepada satu jalan yang mungkin lebih kepada satu hati lah, penginjilan kan. Betul. Mungkin itulah yang dapat saya bagi pandangan. Mungkin ada pandangan lain dari kawan-kawan saya terlampau banyak. Ya, amin dari saudara Alfred. Amin. Jadi ada tambahan. Mungkinlah tambahan sedikit, bukan juga tambahan, dia lebih kepada menjelaskan lagi. Macam apa yang sudah dicakapkan oleh si Alfred tadi, dia bilang mau kasih tengok di antara satu sama lain kan. Mungkin juga sebab utama dia di sana, kalau kita kasih kait dia dengan kita punya tajuk pelajaran kan, kadang-kadang kita dengar kabar saja daripada orang lain. Kita kadang-kadang totok tambah, dia punya cerita, wih terlampau hebat tuh si dia sampai ada orang begini. Tapi kadang-kadang dia punya reality itu tidak indah seperti yang kabar dia. Jadi bila dia hantar dia punya murid, dan pada masa itu mungkin juga kesempatan untuk murid dia melihat itu mukjizat terjadi depan mata orang, dan mendengar ini kabar dari macam yang si Alfred tadi, daripada punca dia atau daripada sumber dia tersebut, yaitu Yesus. Sebab dalam ini ayat dia mengatakan yang Yesus yang bagi tahu, bukan orang lain. Berarti Yesus sendiri bagi tahu kepada si Yohanes, yang ini yang saya sudah buat. Bila Yohanes mendengarkan, oh ya,
nasib lah, bukan cerita-cerita saja pula tuh kan. Nasib. Baguslah, memang dialah yang Mesias. Nah, itu mungkin itu salah satu yang saya boleh pikirlah daripada apa yang dikatakan oleh saudara Alfred tadi. Amin. Oh, cukup jelas kan? Iya, Bah. Bukan disebabkan Yohanes menjadi lemah di dalam penjara. Betul. Bukan disebabkan terus iman dia turun. Nah, Terus dia ada rasa kurang Keraguan. percaya. Bukan itu. Tapi apa kecamnya sudah dijelaskan sebentar tadi. Ya. Jadi kita pergi yang seterusnya. Apakah perkara yang menyebabkan Yohanes dipenjarakan? Oh, ada dalam inti cerita tadi kan? Dan seterusnya membawa kepada hukuman pancung. Iya. Macam mana ini terjadi? Oh. Oke. Ya, Saya akan saudari. bingung, saya akan. Oke. Sorry. Oke, so sudah kan jelas sama si Ardi tadi kan. So kenapa Yohanes dipenjarakan? Sebab dia berani aku dia menegur itu raja itu siapa berani mau tegur kan, sebab raja ini dia punya kuasa mutlak. Itu kalau dia bilang lah, janganlah kau pergi tegur begitu. Nggak, si Yohanes nggak pribadi dia seorang yang kalau salah saya mau tegur dia bilang, kalau betul oke lah begitu. So apa yang ditegur di sini adalah saya percaya itu adalah berkaitan dengan, di sini dia cakap berkaitan dengan peristiwa Raja Herodes dan Herodias, istri Filipus, saudara dia. So di sini Yohanes dengan lancang bilang kakak kan, dia dengan berani dia cakap tidak halal engkau mengambil Herodias. So maksud di sini tidak halal maksudnya apa? Perkawinan lah kan. Dorang kawin si Raja Herodes sama tokoh sasul sudah sama mak dorang. Raja Herodes sama si Herodias. Oke, so ada skandal lah nih kan. Ada skandal di sebalik dia. Dia bilang tadi. Iya. So si Filipus ini saudara dia lagi kan. Jadi macam ada affair di sana kan, skandal. Jadi di sana tidak halal kau kawin sama dia sebab ya istri Filipus kan saudara dia begitu. So itu yang apalagi dia pasal pemerintahan, lebih-lebih lagi dengan yang pribadi kan, perkawinan betul-betul. Saya percaya orang sekarang pun kalau kau jangan kawin dia tidak bagus seperti itu dia bilang begitu kan. Jangan kau kacau tuh bini orang itu iya, bilang. Bini sama lelaki. Oke, jangan kau kawin sama dia tidak bagus dia nih bilang begitu kan. Jadi mungkin situasi waktu itu adalah begitu si Yohanes cakap. Kau tidak mesti boleh ambil dia itu sebagai istri sebab dia istri si anu begitu kan. So situ raja, kenapa kau ini begitu kan? Cari pasal lah ini. Iya, cari pasal. Saya kasih masuk dia kau penjara lah dia bilang. So, tapi kalau sampai macam ini berarti sih dia sudah kawin kan? Dia sudah kawin sama tuh perempuan. Sudah. Saya percaya sudah. So dia dipenjara. Si Yohanes dipenjarakan. Dan sebenarnya dalam hati si Raja Herodes kan bukan mau si penjara saja, dia mau kasih mati lagi kan gitu. Dia mau kasih mati lagi si Yohanes. Ya dan yang kasih kacau saya dia bilang kan. Jadi tapi bilang yang dalam inti cerita kita tadi tidak maulah nanti saya takut juga nih karena serang sebab orang ramai dia anggap dia nih nabi begitu. Kalau saya kasih mati seorang nabi, mana saya? Tidak orang mau percaya. Iya, raja biasa nggak? Karena benci lagi saya dia bilang. So dia si penjara sajalah. So apa yang membawa kepada hukuman pancung? Siapa yang saya rasa memprovok ataupun kasih batu api ini kan? Ya betul dia kasih punca begitu kan? Membawa kepada hukuman pancung. Cerita yang di penghujung sudah inti cerita kita tadi. Seorang perempuan, saya percaya dia bilang anak si Herodias. Seorang perempuan lah kan, dia menari, pandai dia menarik kan, tuh dia nih kan gitu. Oke, so si Raja Herodes nih kesiukan betul tengok dia menarik kan, anak buah dia sendiri kan? Iya betul. Terus
lelaki kan, sio lelaki kamu semua. Tidak saya mau ini tapi lelaki kan. Oke. Lelaki kan. Oke, Ada so- semua salah lelaki lagi kan? Oke, sio. So, oke. Raja Herodes kan, macam siok saya nampak sebenarnya. Kau cakap siapa kau mau, saya bagi kau, dia bilang. Di sini dalam inti cerita dia tidak kasih tahu yang anak perempuan itu balik pergi mama dia dulu, si Herodias. Kayak dia balik sama mama dia tanya, "Mak, apa saya perlu minta ini?" Dia bilang, mungkin dalam dialog yang sekarang lah, dia cakap, si Raja Herodes tadi tanya saya apa saya mau begitu kan. Jadi mama dia cakap, mungkin mama dia ini pun benci kali sama si Yohanes nih kan, Karena cakap-cakap kan hubungan dia. iya. Oke, jadi mama dia pun benci kali kan, jadi kau mintalah kepala si Anu letak di situ talam, bilang. Tapi macam sangat cruel, kejam lah apa yang dia minta tuh kan. Sebab dia tahu sudah si Yohanes itu dalam penjara, sudah diminta lagi sampai kena mati. Bagaimana? Apa boleh buat? Itu raja sudah bersumpah, saya akan bagi apa yang kau mau, dia bilang. Jadi itu peristiwa yang menyebabkan si Yohanes kena pancung raja. Raja selepas dia kasih penjara si Yohanes sampai situ sejak dia. Tapi yang sebenarnya yang memprovok ataupun yang menghasut supaya si Yohanes itu kena pancung lah yang si Herodias sama yang anak dia begitu. Itulah saya rasa itulah itu. Itulah punca. Iya, itulah Semua menjadi. dari itu anak sama Anak sama mama dia ada rongir. dendam di sana. Nah, Iya. dahsyat. Jadi jangan main-main sama skandal. Ay, bahaya. Iya, cukup jelas. Oke. Terima kasih Sama. Saudari Etni. Dan seterusnya kita pergi soalan yang keempat ya, kan? Ya. Oke. Sewaktu Yohanes di dalam penjara, siapa tidak menderita bahkan kalau Iya, di dalam sakit betul. penjara ya. Sunyi. Ya, sangat. Sunyi. Baru PKP Ya. pun yang dulu pun kita sengsara sedangkan Boleh yang rasa dulu sudah sengsara. kamu Baru PKP di rumah pun kena panggil penjara. Baru 2 minggu, Pak. Apalagi dalam penjara. Yohanes Pembaptis nih kan. Jadi di dalam penjara dan dia sedang menunggu hukuman mati. Oke. Dan saat dia di penjara, Yesus ada satu pujian untuk dia. Apa dibilang di sini? Sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, jadi berdasarkan ini pujian ini, adakah Yohanes Pembaptis ini boleh dikira sudah berjaya ataupun pengecam pandangan orang di sekeliling sama apa yang terjadi sama Yohanes? Sebab dia di dalam penjara dan dia punya akhir di sana pun Mati juga. ya hukuman pancung. Oke, jadi macam mana nih saudara Ardi? Ya, apabila terkadang kita coba buka dulu pikiran kita. Daripada permulaan dia kan, kenapa kita wujud di dunia ini? Kenapa kita wujud di dalam dunia? Saudara-saudari, saya tanya kamu soalan, kenapa kamu dilahirkan? Di antara berjuta-juta sel, kamu telah dipilih untuk lahir, kamu telah dipilih untuk dilahirkan dan dibesarkan oleh ibu bapa kamu. Jadi dalam arti kata lain, semua orang mempunyai fungsi atau tanggung jawab atau peranan dia yang masing-masing. Ada orang yang lahir terus pintar, ada orang yang lahir mungkin lambat sedikit mau belajar, ada orang yang lahir pandai mau buat kereta, ada lahir yang pandai bercakap, ada yang tidak. Tapi secara ringkasnya semua orang itu dilahirkan atau ada peranan dia masing-masing. Dan peranan Yohanes Pembaptis adalah untuk menyediakan jalan bagi Mesias. Okay, bagi Mesias, biarpun apa keadaan sekali yang menimpa dia, tapi dia sudah melakukan tanggung jawab yang telah diberikan kepada dia, yaitu menyediakan jalan bagi Mesias. Sebab apabila dia dipenjarakan itu, ya selepas dia kena penjara, baru Yesus tampil. Dia punya pelayanan lebih kedengaran dan lebih besar di kalangan orang Israel. Tapi jika kita lihat kembali, kan macam yang dikatakan tadi, macam mana pula? Kita cakap dia berjaya, tapi dia di penjara. Dia sengsara di sana. Dan dia dipancung lagi. Adakah dia berjaya, saudara-saudari?
Bagi saya Yohanes Pembaptis sudah melakukan tanggung jawab dia yang terbesar, ya. Dia sudah melakukan peranan dia, tanggung jawab dia sepanjang hidup dia. Terkadang ada juga di antara kita yang bersoal, kalau saya miskin ini mesti saya tidak diberkati, mesti saya tidak ada peranan. Ya, itu tidak benar sama sekali, saudara-saudari. Ada di antara kita yang dilahirkan untuk membantu gereja kita membesar. Ya, ada di antara kita yang dilahirkan dengan talenta-talenta yang tersendiri. Ya, kita mungkin kelihatan macam yang katakan ini tadi, kerja kampung-kampung kan. Mungkin kerja di bandar, lawyer kah, doktor kah, apa kah, pastor kah, bilang, tapi bukan itu penentu kejayaan sebenarnya. Kejayaan kita tertumpu kepada apa yang Tuhan minta kita lakukan. Di dalam Matius yang pasal yang terakhir dia mengatakan, pergilah. The Great Commission mengatakan, pergilah apa? Dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi itu adalah satu peranan yang telah diberi atau mandat yang telah diberi kepada semua kita, tidak kira apa talenta yang ada. Jadi kalau kita ingin melihat ini dan kita pikir apakah sebenarnya yang saya boleh pelajari, kita boleh pelajari itu. Dari permulaan sampai akhir kehidupan Yohanes Pembaptis mungkin bukan yang terbaik. Dia tinggal di padang gurun, makan apa? Cengkerik. Baju koyak rabak yang diperbuat daripada bulu binatang saja. Nah, orang kan dipikir dia orang gila kalau kita jumpa orang yang macam itu sekarang. Oke, bukan apa yang kita lihat di luar dia, tapi kita lihat apa yang telah dia lakukan sepanjang hidup dia. Mungkin kita lihat dia miskin, atau mungkin kita lihat dia kaya, oh sangat diberkati. Tapi kalau apa yang dia lakukan itu tidak dilakukan menurut firman Tuhan, di pengakhiran dia tidak bagi saya dia tidak berjaya menunaikan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan. Mungkin tanggung jawab saudara Alfred adalah untuk mengumpul lebih banyak murid. Mungkin saudara Larry juga adalah untuk mengajar. Kita tidak tahu. Tapi pengakhiran dia adalah untuk jadikan semua bangsa muridku dan melakukan apa yang telah disediakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita membiarkan itu terjadi. Jadi itulah yang saya boleh lihat cara bagaimana dia memberi impact kepada kita. Mula sampai habis dia tidak kisah. Janganlah tengok apa pakaian saya, apa pangkat saya, apa. Yang penting apa yang saya lakukan itu adalah yang benar di hadapan mata Tuhan. Biarlah saya kena berlawan dengan raja sekalipun, saya tidak peduli. Yang penting apa yang saya lakukan itu adalah yang benar. Oh, cukup jelas. Ya. Tapi mungkin ada tambahan secara ringkas, ada tambahan? Setuju juga kalau saya, yaitu memang macam yang orang masih hidup kan, kalau dia buat perkara baik sedikit orang mau puji dia. Bila dia sudah tiadakan, baru itu perkara yang dia buat itu kan mendatangkan hasil, kan baru orang cakap-cakap, oh inilah tuh yang si Anu begini-begini buat dulu tuh supaya kita sekarang yang begini. Jadi macam mana kejayaan itu memberi impact kepada diri kita kan, atau kesan kepada diri kita adalah kita lakukan perkara yang kita mau buat, perkara semestinya yang ke arah yang baik lah. Dan bila kita dinilai sudah berjaya, kita berjaya apabila apa yang kita buat itu membawa kepada perubahan membawa perubahan kepada kehidupan orang lain lah. So kita jangan tengok yang kita baju tidak cantik, tidak pandai cakap, tiada talenta begitu kan. Tapi kita tengok apa yang kita sudah lakukan dan adakah perkara yang kita buat itu mengubah hidup orang. Itu kejayaan yang betul-betul, sama ada dia ubah hidup orang ataupun tidak, gitulah. Ngame. Sebenarnya saya terkesan sedikit bila kau cakap yang permulaan tadi kan, kau bilang apa yang perkara pertama kau pikir? Oke, banduan kau bilang kan. Saya cakap penjahat. Saya terus direct cakap penjahat. Apa yang pertama dalam pikiran saya kan, mungkin pada masa ini mungkin saya boleh tarik balik lah apa yang saya cakap. Siapa yang di banduan tidak semestinya penjahat. Ada juga orang yang dituduh kan orang difitnah. Ya betul. Difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara seperti apa yang berlaku kepada Yohanes Pembaptis. Itulah saya rasa saya tarik balik lah apa yang saya cakap tadi. Insaf sudah saya. Boleh sudah pergi insaf.
Ada tambahan sedikit lah. Ada tambahan, ya. Sedikit saja. Jangan semua. Jadi berbicara tentang kejayaan ini, biasanya kejayaan ini ada dua arah yang selalu dilihat. Dari arah dunia ini ataupun dari mata Tuhan. Betul. Oleh karena itu kalau kita memandang kejayaan, sebab banyak manusia di dunia ini mengajar sukses atau kejayaan dari segi pandangan mata Orang. manusia. Sebab dia merasa ada dimegahkan di dunia ini. Kebanyakan orang lebih senang untuk sukses di mata orang. Ya, Bang Lo, Saya tidak, bukan menghakimi ya, tapi saya bilang kebiasaannya. Sampai orang lupa sebenarnya apa yang kejayaan yang harus dicapai dari segi mata Tuhan. Apa yang dari segi mata manusia lihat seseorang itu berjaya, belum tentu di mata Tuhan dia sudah berjaya. Seperti yang dikatakan tadi. Nah, jadi saya mau kongsi ayat dia tadi tidak akan bacakan di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 8, di sana kamu boleh baca. Mungkin ini untuk tambahan, kamu boleh baca sendiri. Di sana apa yang dikatakan, kita seharusnya tidak mencari kepentingan diri kita sendiri. Kita harus selalu rendah hati. Nah, seperti Yohanes Pembaptis tadi, apa kejayaannya dia buat? Dia sanggup melakukan kebenaran sampai dia punya nyawa terancam untuk kebenaran kan. Dia sanggup berani karena kebenaran. Takut karena itu salah. Selalu kita dengar, betul kan? Nah, kalau apa kejayaan Yesus yang kita nampak yang paling terbesar ada di dalam perikop di ayat Filipi 2 ayat 3 sampai 8. Di mana di sana sebenarnya Yesus juga sudah melakukan yang paling terbaik, di mana sebelum Yesus turun ke dunia ini dia sudah melihat penderitaan jahat, tapi dia mengosongkan diri dia. Walaupun dia di sorga dia sudah nampak yang dia ketika dia turun di dunia dia mau menyelamatkan kita, dia akan diludahi di muka, dia akan dihina. Tetapi apa dikatakan di sini dalam ayat tadi yang diberikan, dia mengosongkan diri dia dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, dan dia mati di kayu salib. Itulah kejayaan yang paling sehingga kita memiliki keselamatan, ada jaminan keselamatan bagi kita semua. Amin. Amin. Mungkin itulah tambahan. Ya, Terharu. terima kasih sebab ide-ide pendapat yang luar biasa. Dahsyat. Cukup jelas. Jadi untuk soalan terakhir, ya, Yohanes adalah juru kabar kedatangan Mesias, kan? Itu kita sudah tahu. Dan dia memimpin orang untuk datang kepada untuk percaya bahwa Yesus akan datang. Yang pertama, okay. Dan sebenarnya kita pun begitu juga sekarang. Kita adalah juru kabar kepada kedatangan Tuhan. Ya. Jadi apa kita punya tanggung jawab dalam tanggung jawab pribadi kita ini dalam tugasan kita ini. Oke, Saudara Melvin boleh kasih jelas. Oke. Tolong kami kasih jelas. Yang paling handsome. Apa di tanggung jawab kita pribadi dalam tugasan ini? Jawabannya balik-balik gitu. Balik-balik sudah kita dengar tadi, di mana dalam cerita ini Yohanes adalah seorang juru kabar Mesias. Jadi tanggung jawab kita secara pribadi pada masa ini, pada masa sekarang, kita kita menjadi pelayan Tuhan lah. Kita mengabarkan firman Tuhan, Injil Tuhan, dan kadang-kadang kita sendiri tidak sadar apa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar, kadang-kadang ada yang sadar, cuma kita sendiri menolak. Ada cara sendiri untuk untuk memahami apa yang Tuhan rencanakan. Jadi kita semua boleh menjadi pelayan Tuhan. Indah kira siapa kita dalam di dunia ini, indah kira lagi siapa, indah kira lagi kita pastor kah, guru kah, miskin kah, kaya kah, semua kita boleh menjadi pelayan. Tetapi kita ada cara tersendiri untuk menginjil, tapi
dalam pada masa yang sama kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu Tuhan Yesus ya. Memberitakan. Mengabarkan Ceritakan. Iya. kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita Ya. punya tema tahun ini. I will I go. will go. Saya akan pergi. Ya, kan? Kalau Anda dipanggil, adakah Anda akan pergi? Pergi. Adakah Anda akan pergi, saudara-saudara, apabila Anda dipanggil oleh Tuhan? Iya. Betul. Iya kan? Jadi ya sangat jelas. Sangat jelas. Terima kasih sekali lagi kita punya pendapat dan untuk kesimpulan kita minta saudara Alfred lah kesimpulan kita sebelum kita kasih tamat kita punya perbincangan. Kasih gulung, ah? Rangkum. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pelajaran untuk keempat ini, pasti banyak pelajaran kan, tapi kita mau kasih gabung, dia bilang. Nah, apa yang dapat kita gabungkan di sini, kita ambil dia punya tajuk. Penampilan vs Reality. seringkali kita melihat seseorang itu sukses karena kita melihat dia punya penampilan kan. Tapi sebenarnya realitinya dari segi kesuksesan dia belum kita tidak dapat melihat apa yang sudah Dia lakukan. apa yang sudah dilakukan itu sebenarnya itu yang lebih besar daripada apa yang kelihatan dari luar. Sebagai pengikut Kristus kita harus lebih utamakan saya tidak mengatakan penampilan itu tidak perlu kita Tidak payah jaga luar. jaga sebab sebagai pengikut Tuhan kita harus memperlihatkan dari segi penampilan kita bahwa kita dari segi tutur kata, dari segi penampilan, cara berpakaian, kita harus menunjukkan bahwa kita ini Pengikut Tuhan. Amin. Tetapi apa yang saya dapat sampaikan di sini dari segi tajuk di sini, kita lihat Yohanes Pembaptis dan Yesus. Apakah dia terkenal? Terkenal. Kalau pada zaman itu Terkenal. Mungkin terkenal. Kaya tidak? Kaya tidak? tapi realitinya apa yang dia sudah lakukan itu sampai sanggup memberikan apa yang terbaik dari diri dia. Bukan setakat apa yang dilihatkan dari dia punya penampilan dia sebagai bagaimana dia menjaga dia punya etika, tetapi realiti dia apa yang dilakukan itu lebih besar sebenarnya apa yang orang lihat dari luar. Bagaimana kesanggupan dalam diri dia. Jadi merujuk kepada pertanyaan yang paling terakhir tadi, kita semua ini adalah pelayan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat dalam buku Perinduan Segala Zaman, setiap orang yang mengenal Kristus adalah pengabar Injil. Kita harus sampaikan itu kepada orang. Nah, jadi kita harus mempelajari bagaimana menjadi seorang seperti Yohanes Pembaptis yang mau sanggup, dan Yesus Kristus ya, sanggup memiliki kerendahan hati, kan dia mengosongkan diri dia, merendahkan sampai Memberikan apa yang ada. dari segi apa yang orang dapat lihat. Nah, jadi secara itu kita jangan berpikir bahwa sukses itu harus penampilan, kalau dari ini yang segi lain lah, harus yang megah-megah ya. Apa yang harus kita terima di sini adalah seperti kerendahan hati yang dimiliki Yohanes Pembaptis dan Yesus Kristus yang sanggup memberikan apa yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Jadi itulah reality dalam kehidupan kita yang harus kita miliki. Kita harus kuat, kita harus ingat bahwa kita ini harus memiliki kesanggupan seperti Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis. Amin. Luar biasa kita punya pelajaran ini kali kan. Sungguh luar biasa. Ya, jadi sebelum kita kasih tamat kita punya perbincangan, kita suruh kan, kita punya satu-satunya bunga. Ya, kita minta bunga kita lah. Untuk doa tutup. Ya. Oke, boleh, tidak masalah. Enggak bagi ya. Oke, tapi sebelum itu kan ada yang bermain di kepala saya tadi. Oh, ada bisik. Tapi- Ada main. Indah, ada yang berpikir dulu ya. Ada yang membisik. Indah apa ya jawab sekarang lah, mungkin kita masing-masing kan. Tadi dalam kesimpulan kita orang tidak akan tengok kita, kita tidak mau orang tengok kita ini yang dari penampilan saja. Oke, so itu dari kita. Macam mana kalau kan kita kan mau tengok orang itu kan
macam mana cara kita untuk melihat orang bukan dari penampilan saja. Tadi kita bincang nggak orang yang tengok kita kan. Kalau kita ini seorang pastor ataupun seorang elder gitu kan, kita tadi dalam perbincangan orang yang tengok kita. Kalau sekarang nggak kita yang tengok orang. Macam mana dia cara kita untuk tidak melihat orang itu kan dari penampilan atau luaran saja. Mungkin yang menonton ada jawaban. Ini keren untuk yang penonton. Saya rasa ini khusus untuk penonton sebenarnya. Iya, kau boleh kamu kadola. Mungkin yang membalik sudah nggak gitu kan, bilang gitu kan. So itu sejalan soalan saya. Kalau saya kasih tambah lagi boleh kah? Boleh. Saya kasih tambah kode punya soalan. Boleh. Macam mana saya rasa ada di antara ada di antara yang di rumah nih kan, dorang ada Alkitab. Saya rasa ada di antara kamu yang terbaca-baca mukjizat dalam Alkitab tuh kan. Kalau kita di luar sana dan kita mendengar orang melakukan mukjizat macam yang tadi kan, orang buta disembuhkan mata dia, lumpuh boleh berjalan, mati dibangkitkan. Bolehkah kita panggil dia pun Mesias juga? Bolehkah macam itu kita pun cakap, oh dia ini adalah Nabi Tuhan? Soalan untuk jadi kamu coba pikir apakah itu soalan untuk penonton itu adakah itu penampilan luaran atau adakah realiti dia ni adalah nabi palsu. Jadi boleh kita tanya kawan-kawan kita dan komen di bawah, jangan lupa like and subscribe. Jadi boleh sampai angkat kilas ya. Kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa kami yang di syurga, terima kasih Bapa atas kesempatan dan waktu yang sudah diberikan kepada kami tadi untuk membincangkan pelajaran Cornerstone Sekolah Sahabat-Sahabat yang keempat. Begitu banyak pelajaran dan message yang sudah kami dapat dan sudah kami share tadi Bapak, dan kami percaya semua yang bagus, semua yang enak untuk didengar adalah datang daripada Engkau Bapa, dan apa yang mungkin kami ada tersilap cakap sebentar tadi, semua itu berasal daripada kami dan kami memohon keampunan Bapa sekiranya kami terlebih mengatakan pendapat kami. Bapa, mengikut isi pelajaran kami tadi begitu besar, begitu banyak message yang seharusnya kami ikut. Bagaimana kami seharusnya tidak menilai orang daripada penampilan sahaja, tetapi menyelami hati dan apa yang sudah mereka lakukan buat kami dan juga untuk orang lain. Dan bantu kami juga Bapak agar kami tidak menjadi orang yang mudah menghakimi orang lain, mudah mempersoalkan apa yang sudah orang lain lakukan kepada kami. Karena kami percaya Bapak, setiap kami di sini adalah insan-insan atau umat-umat-Mu yang tidak ada beza di dalam penglihatan-Mu. Terima kasih Bapak karena Engkau sudah memberkati kami dalam pelajaran tadi sehingga kami dapat menyelesaikan pelajaran sekolah sahabat kami pada ketika ini. Terima kasih juga Bapak karena Roh Kudus-Mu sudah datang buat kami untuk membimbing kami dalam pelajaran kami pada saat ini. Terima kasih Bapak karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Amin. Ya, terima kasih saudari. Dan semua penonton kita, terima kasih. Dan terima kasih juga kepada semua yang bersama dengan kami dari mula sampailah habis perbincangan kita kali ini. Sungguh luar biasa. Iya, sungguh luar biasa. Amen. Bye.